Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masfil Official Channel. Oke, baik, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, Bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, Bre, kita akan melanjutkan untuk mereaction si ya sebenarnya walaupun agak sedih sih, sedihnya merasa si ini kenapa, Bre, sepi yang nonton. Tapi ada yang request, para subscriber Masfil Official ini ada yang request, jadi saya akan berusaha untuk memenuhinya ya, Bre ya, walaupun memang sepi banget yang nonton ya. Waduh ya, nggak apa-apa lah. Oke, Bre, kita akan melanjutkan reputasi terutik ya, untuk beberapa part, dan langsung aja kita ke video channel CM. Let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di channel CM. Oke, seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan kalian like kalau sebelum nonton. Kalau nggak suka ya jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu susah banget temannya, nggak baik ya, Bre ya. Oke, langsung aja kita nonton dari part 7 ya, Bre. Reputasi Tursik part 7. Play. Ayo play. Nggak cepat kembalikan tas Bosnya itu. udah bermasalah. Gua akan bilang ke pengadilan kalau lo pelaku utamanya. Woi, maksud lo apa-apaan? Hah? Maksud lo apaan? Ya makanya cepat kembalikan tas itu. Kalau lo nggak mau kembalikan Nggak itu anak barang, CTM berarti kemarin, lo nggak Bre. mau selesai, Bang. Nih bocah ngelunjak juga ya. Nih tua masih bego aja ya. Kurang ajar. Sini lo. Lah, malah nantangin anak CTM. Bre, Weh, roboh kan tadi kayak. Si Ucil memang keterlaluan. Bisa-bisanya ambil barang milik orang. Sabar Pak, Ibu rasa anak itu tidak melakukan yang sebenarnya. Tidak melakukan apa, Bu? Jelas-jelas barang bukti menunjukkan kalau Ucil itu pelakunya. Kita tunggu dulu aja hasilnya gimana Pak. Udah dibela-belain pindah ke sini biar damai. Malah bikin ulah. Nah, Pak RT sama si korban datang nih ke rumahnya bapaknya Ucil nih. Itu yang punya barang datang Pak. Gimana Pak? Masih belum ketemu? Sabar dulu ya, Neng. Anak saya lagi mencarinya. Kalau sampai barang milik saya tidak kembali juga, anak Bapak yang akan menerima akibatnya. Iya, Neng, sabar ya. Waduh. Untuk masalah ini saya mohon maaf ya. Tidak berpihak ke siapapun. Akan tetapi keadilan harus ditegakkan. Karena saya juga menjaga reputasi kampung ini dari kriminalitas. Wow, Pak RT-nya ya tegas banget, padahal cuma RT loh, Bre ya. Seperti Pak Lurah aja ya. Pak, saya mengerti. Tapi kami minta waktu sebentar, Pak, untuk mengembalikannya. Pak, Mana, Cil, barangnya? maaf Pak, Ucil tidak dapat barang itu lagi. Ih kamu ya, pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang juga kamu ikut saya ke pengadilan. Ampun Kak. Tunggu dulu, Neng. Jangan bawa anak saya ke pengadilan. Ke kantor polisi, bukan ke pengadilan. Seharusnya gitu. Penjarakan anak saya. Itu sudah resiko anak Bapak. Dia yang bertanggung jawab. Tapi, Neng, beri kami kesempatan untuk mengembalikannya. Atau kami ganti semua barang-barang yang hilang itu. Tidak bisa tergantikan oleh uang Pak. Tas itu isinya data-data usaha saya. Waduh, ya repot kalau data-data usaha ya. Terus gimana ini? Ya udah, sekarang pilihannya cuma dua. Ikuti persidangan atau keluarga Bapak pergi dari kampung ini. Aduh, ya nggak juga sampai ngusir gitu. Ya jangan sampai ngusir gitu. Kok langsung diusir lagi? Apa nggak bisa dimaafkan saja, Neng? Tidak bisa. Biar jadi pelajaran buat anak itu. Lain kali kalau pengen uang itu kerja, jangan nyolong. Tapi, Neng, apa tidak bisa beri keringanan untuk kita? Kalau dibiarkan, model-modelan dia ini akan melakukan hal yang sama di tempat yang lain. Pokoknya saya tunggu 1 kali 24 jam kabar baiknya. Jadi gini, Bre, ya kadang menjadi korban itu ya memang kayak gimana, Bre, ingin menuntut haknya itu kembali. Tapi kadang juga ada yang korban itu memang sudah kelewat marah atau sampai sudah istilahnya melewati emosi luapannya, dia akan mengerahkan segala cara agar dapat membalas apa yang luka yang dia rasa, seperti itu. Ada juga korban yang memang mengikhlaskan gitu ya, Bre ya. Kali ini Bapak benar-benar kecewa sama kamu, Cil. Kamu maunya apa sih, ha? Apa uang jajan kamu kurang? Siapa yang mempengaruhi kamu sampai berbuat seperti itu? Sebenarnya bukan Ucil yang nyolong Pak. Bukan apanya. Jelas-jelas di video itu kamu. Masih ngelak juga. Apa kamu tidak dengar yang dikatakan orang tadi? Kalau tidak bisa mengembalikan barang berharganya, kamu bisa langsung masuk sel jeruji. Atau kita diusir dari kampung ini. Kamu ngerti tidak? Ucil keluar bentar Pak.
Oke, apa yang mau dilakuin Ucil? Apa yang mau dilakuin Ucil? Sabar Pak, mungkin ini ujian untuk kita. Bapak harus gimana ini? Kalau Ucil dibiarkan masuk sel jeruji jadi kasihan juga. Tapi kalau tidak begitu, kita disuruh pergi dari kampung ini. Menurut Mama, kalau memang kita dikasih dua pilihan, kita pilih pergi saja dari kampung ini Pak. Kita balik lagi saja ke sana. Meskipun Oke, paham. lingkungan di sana tidak baik. Daripada anaknya di penjara, mendingan diusir aja dari tempat itu. Memang orang tua kan ada yang gitu yang nggak mau juga anaknya di penjara, kasihan juga ya. Ya Allah, gimana ya? Apa gua kasih tahu aja yang sebenarnya? Tapi kalau gua kasih tahu orang itu pelakunya, bisa-bisa keluarga bapak terancam. Mana teman-temannya penjahat semua lagi. Tapi kalau gua menyerahkan diri, takut juga gua. Gimana ini? Siapa ya di sini yang bisa gua mintain tolong? Masa Bang M? Tapi kan gua kenal sama mereka baru kemarin. Gak mungkin dia pedulin masalah gua. Ditambah lagi bapak sudah gak percaya sama kawan-kawan gua di sini. Nah tuh, ya serba salah sih Bre kalau dalam posisi anak yang seperti ini ya Bre ya. Pulang dulu ngomong aja kalau gua mau mempertanggungjawabkan perbuatan gua, meski bukan gua pelakunya. Pak, Ucil mau mempertanggungjawabkan perbuatan Ucil. Ucil mau ikut persidangan saja. Ucil yang salah, Pak. Cil. Kita diberi dua pilihan. Pilihan terbaik menurut Bapak, kita pergi saja dari kampung ini. Tapi Pak, ini salah Ucil. Biar Ucil yang dipenjarakan. Kita jangan ke sana lagi. Bertahan saja di kampung ini, Pak. Tidak, Cil. Bapak merasa kasihan sama kamu. Meski kamu harus mempertanggungjawabkan. Tapi Bapak mau kita pulang ke kampung halaman saja. Oke. Jadi bapaknya lebih milih ya dan ibunya ya namanya juga ya nggak mau lah melihat seorang anak di penjara, apalagi yang memang kaget anak itu nggak pernah melakukan kesalahan seperti itu, tiba-tiba melakukan kesalahan seperti itu ya pasti kaget, apalagi sampai berhubungan dengan penjara-penjara gitu ya Bre ya. Tapi Pak. Sudah, ayo beresin semua barang-barang kita di sini. Kita pergi dari sini. Akhirnya Sekalian pindah juga. laporan sama Pak RT. Ya Allah, jadi kasihan Bapak. Harus ikut imbasnya gara-gara gua. Mungkin ini pilihan terbaik untuk Ujung-ujungnya pindah Bre. kita, Pak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga untuk menebus kesalahan anak saya. Waduh, gimana ya? Saya juga tidak bisa membela siapa-siapa. Saya cuman penengah. Oh, tidak apa-apa, Pak. Yaudah, kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kasihan jadi ujung-ujungnya pindah mereka. Ucil. Padahal anak itu kelihatannya baik. Tapi kok, yaudahlah. Oke, mereka akhirnya pindah ya Bre ya. Ini naik angkot nih. Ya gimana ya, saya nggak mungkin belain mereka. Soalnya barang yang diambil Ucil itu sudah tidak ketemu lagi. Terus orang itu mengusir keluarganya Ucil, Pak. Dikasih dua pilihan, antara Ucil masuk sel tahanan atau mereka disuruh pergi dari kampung ini. Apa? Jelas kaget lah si M, jelas kaget ya. Maksudnya kayak gitu, mereka langsung diusir ya Bre ya. Oke Bre, langsung kita ke episode selanjutnya. Let's go. Nah Bre, sekarang kita udah berada di episode selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu, ini mouse-nya agak sedikit bermasalah. Semoga dapat rezeki lebih dan bisa membeli mouse dan keyboard yang baru ya Bre ya. Udah puluhan tahun Bre ya. Oke, langsung aja kita play. Mungkin ini pilihan terbaik untuk kita, Pak. Waduh, gimana ya? Saya juga tidak bisa membela siapa-siapa. Saya cuman penengah. Oh, tidak apa-apa, Pak. Yaudah, kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi. Terus orang itu mengusir keluarganya Ucil, Pak. Dikasih dua pilihan, antara Ucil masuk sel tahanan atau mereka disuruh pergi dari kampung ini. Apa? Jadi beneran mereka pergi dari kampung ini, Pak? Iya, barusan pamitan sama saya. Nggak dipastiin dulu, Pak. Benar atau tidaknya kalau Ucil pelakunya? Di rekaman CCTV itu benar-benar mutlak kalau itu si Ucil. Jadi mau membela apa lagi? Gimana ini? Oke, terus gimana nih? Kita ini jangan sampai terdengar banyak orang, Pak. Jangan sampai kampung kita tercoreng nama baiknya. Iya, makanya itu. Lagi pada ngapain nih? Oh iya, katanya ini kampung pariwisata. Tapi kok penduduknya ada yang tukang nyolong ya? Katanya datang
ngeledek nih orang nih, cari masalah ya. Kampung anti kriminal. Taunya ada tukang curinya. Iya. Hehe, kalian kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya jewer baru tahu rasa kalian. Udahlah Pak, tak perlu serius menjaga lingkungan. Toh akhirnya tercoreng juga. Ini nih ciri-ciri warga SDM rendah, gak mau turut ikut menjaga kebaikan. Yang ada kompor sana, kompor sini. Sukanya kalau ada kekacauan. Gimana suatu wilayah bisa maju kalau pola... Nah, orang-orang kayak gini biasa satu, bre. Dia nggak mampu ngelakuin apapun dan bisanya cuma nyinyir. Ada orang yang cuma pinter berpendapat doang. Tapi kalau justru ngelakuin nggak mampu, bre. Nggak mampu, nggak bisa. Pikirnya seperti itu. Ya kan bukan tugas kita. Jadi ngapain repot-repot menjaga lingkungan? Iya benar. Tapi sebagai warga yang sehat juga berkontribusi sama pemerintah no. Saling bekerja sama. Nah, tuh kan, bener kan? Orang-orang kayak gini ya otaknya di bawah standar, bre. Halah, gak ada gunanya Pak. Weh, kalau lo bukan warga sini, mending lo minggir aja dah. Bikin naik tensi gua aja. Waduh, ada yang emosi nih. Sabar Jo. Ayo pergi bre. Gua tadi lupa gak matiin kompor. Oh alah, pantesan agak kepanasan bre. Masih aja ngeledek orang-orang kayak gini. Jika seseorang punya musibah ya bre ya, terus ada orang yang mengejeknya kayak gini tadi, melejeknya, menjelek-jelekan, nah itu memang orang-orang kayak gini otaknya di bawah standar. Dan ya memang karena mereka nggak mampu, iri dengki yang memang berkumpul jadi satu bre, orang-orang kayak gini. Stres nih orang. Oh, orang mana sih itu Pak? Halah biasa, itu warga dari kampung sebelah. Biasalah, banyak yang iri sama kampung kita. Sebenarnya Ucil beneran nyolong gak sih? Ini si M Tapi kok penasaran. gak masuk akal juga ya. Seorang pendatang baru dengan spek penakut tapi jadi kriminal. Gua mesti cari tahu nih. Kita permisi dulu Pak. Ayo cabut bre. Hei. Tak, lo sama Elmon pergi ke kampung bambu. Gua sama Jojo ke wilayah timur. Hah? Lo mau ngapain Em? Udah pokoknya gitulah. Ini masalah reputasi. Jadi lo mesti ngerti apa yang harus kita lakukan. Oke. Padahal cuma ngomong gitu doang, tapi mereka udah paham harus ngapain loh bre. Heran gua. Oke, mereka nyusulin Ucil ya. Jadi rencananya gimana bang? Kita cuman mau pastiin lagi. Tuh Ucil beneran yang melakukannya atau ada batu di atas udang? Nah gua juga mikirnya begitu bang. Bocah sepolos itu kok secara tiba-tiba gitu. Apalagi di lingkungan baru lagi. Nah, Ya makanya memang mereka itu. penasaran banget jelasnya ya bre ya. Tahan dulu bang. Nah kan balik juga kan. Gitu sok-sokan pindah rumah. Kamu ini kenapa? Saya pindah atau tidak juga bukan urusan kamu. Jadi gimana? Berarti nanti tetap membutuhkan saya kan? Kemungkinan tidak akan. Oh tidak bisa. Semua akan kembali seperti sedia kala. Semua kebutuhan termasuk air bersih harus ngambil dari tempat saya. Kok kamu aneh? Kok semua jadi keharusan? Kami juga bisa ambil air bersih di tanah kami sendiri. Kan udah dangkal, nggak bisa dipakai lagi. Nanti Ini ada orang aja yang kayak gini di zaman-zaman dulu yang merasa paling berkuasa gitu. Apa-apa harus bayar kalau ngambil. Emang ini hutan lu atau wilayah lu? juga akan kami perbaiki. Udahlah, nggak perlu susah-susah. Di tempat saya melimpah, apa-apa ada. Jadi kamu bisa ambil saja dari tempat saya. Iya, tapi harganya nggak masuk akal. Siapa yang mau? Ya, itu terserah kamu. Saya cuma pengen tahu, mau bertahan berapa hari tinggal di sini? Maksudnya apa-apaan nih orang? Biar dulu Jo. Nih kayaknya tetangga reseh bokapnya Ucil bang. Gimana? Apakah Anda setuju dengan pernyataan saya? Mulai detik ini, saya tak akan kerja sama lagi dengan Anda. Saya masih bisa cari tempat lain selain dari tempat Anda. Oh, silahkan. Tapi perlu Anda ingat, di wilayah ini ada trompi. Ada Trompi, oke. Ini daerah kekuasaan si Trompi, oke. Jadi berhati-hatilah. Semoga Anda cepat dapat hidayah. Hahaha. Ingat ya, di wilayah ini masih ada trompi. Hahaha. Oh, gua mulai ngerti sekarang. Alasan bokapnya Ucil ngajakin pindah ke kampung gua. Ternyata ini. Jo, ayo ke sana Jo. Oke. Pagi Om. Pagi Om. Ucil kemana Om? Iya, kalau rumahnya di sini mah kita pernah lewat sini Om. Ternyata dekat sama proyek timur ya. Ngapain kalian di sini?
Ya jelas marah. Dia ingin, ya dikirain dia yang ngajarin gitu loh. Kalian jangan coba-coba mau menghasut anak saya lagi. Anak saya tidak mungkin jadi penjahat kalau tidak terpengaruh oleh kalian. Maksudnya gimana Om? Kalian jangan pura-pura nggak tahu. Bentar dulu deh Om. Maksudnya kasus Ucil yang di kampung saya sana. Tentu saja. Tidak lain dan tidak bukan, Ucil pasti terpengaruh oleh lingkungan kawan-kawannya. Ini juga salahnya si Ucil, Bre. Orang kalau nggak jujur, akibatnya orang lain berprasangka sama orang lain yang belum tentu menjadi salah. Itulah orang kalau terlalu penakut, nggak berani ngomong yang sejujurnya. Ini yang bahaya karena akan membahayakan orang lain. Ini salah satu yang nggak suka. Saya nggak suka sama sifat seseorang yang kayak gini, Bre. Ya, termasuk kalian ini. Bentar dulu Om. Justru kami kesini untuk memastikan benar atau tidaknya Ucil melakukan itu. Tidak perlu cari tahu. Nah tuh kan, dibuat ribet lagi kan? Ucil sudah terbukti kalau dia melakukan pencurian. Kayaknya nggak perlu cari tahu lebih lanjut ya bang. Itu bokapnya Ucil mengakuinya. Asal kamu tahu ya, kita jauh-jauh pindah dari sini ke kampung kalian, berharap ketentraman. Yang ada kebrengsekan isinya. Nggak di sini, nggak di sana sama saja. Isinya orang-orang brengsek semua. Om, Santai dulu Jo. Tapi mohon maaf nih Om. Justru kita-kita ini juga ikut partisipasi buat menjaga reputasi kampung kami Om. Jadi menurut saya kecil kemungkinan orang-orang di sana melakukan tindakan melanggar hukum. Masih aja mau ngelak. Anak saya di sini baik-baik aja. Ini kan. Aduh, ribet, Bre. Baru pindah di sana beberapa hari saja sudah berubah drastis. Gimana sih? Gua harus cepat pastiin nih. Kalau dibiarin lama-lama nama kampung gua jadi jelek aja. Apa kita nggak bisa bertemu dengan Ucil Om? Tidak bisa. Sementara ini tidak ada satupun yang boleh menemui anak saya. Menurut saya Ucil ya, anak polos tapi jengkel ya. Saya suka sih berteman sama anak polos, tapi kalau gara-gara dia itu melakukan kesalahan terus dia nggak mau ngaku, nggak mau bilang yang sejujurnya, itu gua aduh nggak suka banget sama anak-anak kayak gitu, Bre. ya pertemuan ini lumayan penting Om. Kalau tidak ya tidak. Oh iya Om. Kita tunggu di luar Jo. Kami permisi dulu Om. menurut gua masalah ini Si M sabar banget gitu rumit loh. juga bang. Lo tadi denger sendiri kan? Yang maki-maki bokapnya Ucil itu siapa? Iya gue juga heran. Ternyata trompi backingan orang-orang seperti tadi. Terus gimana ini? Ya udah kita selesaiin dulu masalah Ucil di kampung kita. Kalau memang benar Ucil berniat melakukan pencurian, kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi kalau ternyata dia hanya dijadikan alat, gua pengen tahu siapa yang berani acak-acak kampung kita. Weh, marah dia. Pak, sepeda Ucil bapak taruh mana? Di belakang rumah. Oh iya deng. Mau kemana kamu, Cil? Jangan kemana-mana. Mau ke tempat rapid bentar pak. Hah? Siapa tuh yang siur? Si M mungkin ya. Siur. Siapa ya? Tangannya muncul 2 kali, Bre. Kirain siapa ya, Bre ya. Oke, langsung aja kita ke part selanjutnya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part yang selanjutnya. Seperti biasa kita like terlebih dahulu. Like. Maaf, Bre, mouse-nya bermasalah banget. Dan langsung aja kita play yang part 9. Apa kita nggak bisa bertemu dengan Ucil Om? Tidak bisa. Sementara ini tidak ada satupun yang boleh menemui Bapaknya anak saya. galak, Bre ya. Menurut saya pertemuan Bapak ini galak lumayan yang- penting Om. ya. Kalau tidak ya tidak. Oh iya Om. Kita tunggu di luar Jo. Tapi kalau ternyata dia hanya dijadikan alat, gua pengen tahu siapa yang berani acak-acak kampung kita. Oke. Ini yang narik siapa? Si M atau siapa Oh, nih, Bre? siapa tuh yang siur-siur? Soalnya dia nggak pakai lengan Siapa panjang. ya? Si M juga kan nggak pakai lengan panjang. Oke. Siapa nih? Masa trompi? Kalian siapa ya? Kalian mau ngapain? Diam. Ini apaan ya? Serem banget. Lo cepat pergi ke depan sana. Hah? Mau ngapain bang? Udah pergi ke sana. Iya bang. Oke. Terus siapa itu tadi? Siapa mereka itu, Bre? Masa anak buahnya si M? Jadi merinding. Di itu siapa ya? Saya juga Apa penasaran salah satu siapa. gangster di wilayah timur ini? Cil. Weh, lo bang. Lo kok bisa kesini bang? Iya, pengen main aja di sini. Wah, berani lo bang. Emang kenapa? Di sini tuh rada rawan.
Gua aja tadi dicegat sama 2 orang. Atributnya serem-serem, Bang. Terus lo diapain? Gak tahu, gua disuruh jalan arah sini. Nah ya udah kebetulan. Kita mau bicara penting sama lo, Cil. Soal apa itu, Bang? Tapi sorry Oke nih ya. oke oke. Jadi kemungkinan besar 2 orang tadi itu mungkin anak buahnya si M ya. Ayolah. Kalau gua terlalu lancang. Iya, Bang, santai aja. Apa lo beneran nyuri di kampung gua? Nah, ini. Iya apa enggak? Gimana ya? Santai aja. Lo tinggal jawab iya atau tidak. Tapi gua jangan diapa-apain ya, Bang. Takut gua, Bang. Tenang aja, Cil. Yang penting lo jawab jujur aja. Sebenarnya ya gua yang nyuri, Bang. Tapi beneran, Bang. Gua udah jujur nih. Dan gua sama keluarga gua udah diusir dari kampung elo. Apa yang lo katakan bener gak nih? Beneran, Bang, sumpah. Gua yang nyurai di sana. Makanya gua diusir dari kampung elo. Gua belum yakin apa yang dia katakan. Ini sebenarnya ada apa nih? Tapi serius, Bang. Gua baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya mana berani gua. Tuh kan bener dugaan gua. Dia antara terpaksa atau dipaksa orang lain nih. Kampung gua adalah kampung pariwisata, bre. Jadi gua dan yang lain ikut bertanggung jawab masalah reputasi kampung itu. Tapi please, Bang, jangan kasih sanksi sama keluarga bokap gua. Emang ini gua yang salah, Bang. Ini aja udah semrawut, Bang. Di sini dimusuhi, di sana apalagi. Justru itu, gua kesini antara bantu lo sama mencari kebenaran. Tadi gua udah jujur, Bang. Tidak, pasti lo menyembunyikan sesuatu dari gua. Sumpah nggak ada, Bang. Apa di sana ada yang nyuruh lo untuk nyolong? Nggak ada, Nah, si M sampai marah. Bang. Waduh, gimana ya? Kalau gua jujur, gua pasti diintimidasi sama orang itu. Terus gimana ini? Cil, Iya, Bang. cepat ngomong jujur sama gua, Cil. Waduh, gimana ini ya? Kalau lo nggak mau ngomong jujur, selamanya lo akan dihantui rasa bersalah. Sebenarnya gua disuruh orang, Bang. Nah, akhirnya dia mau jujur. Tapi gua dijebak. Dia nyuruh ambil tas. Pikir gua punya dia. Nggak taunya punya orang. Dari situlah gua disangka pencurinya, Bang. Oke, fix lo ikut gua. Hah? Kemana, Bang? Udah, ayo ikut aja. Si M. Apa maksudnya ini, Bre? Kenapa dia jatuhin namanya itu atau gimana? Si M. Cil, Ucil, kemana ini bocah? Katanya keluar sebentar. Ah, nemuin. Hah? Apaan ini? Si M. Ini kan gantungan kunci. Punya siapa nih? Ya, kok bisa gitu loh jatuhin di situ? Lah, si M. Jangan-jangan punya 2 orang tadi. Loh, itu sepeda Ucil. Ntar dulu, jangan-jangan Ucil keluar sama mereka lagi. Kasih tahu gua siapa yang nyuruh lo. Kita tunggu di sini aja, Bang. Biasanya dia kesini. Oke, kita tunggu. Bang, mending kita pantau dari jauh aja. Bener juga lo. Yaudah, Cil, lo tunggu di sini. Gua pantau dari jauh. Tapi lo jangan ngomong apapun ya. Kecuali lo kasih kode gua iya. Kalau target sudah di sini. Paham gak lo? Oke, paham, Bang. Ayo ke sana, Jo. Oke, jadi apa yang akan terjadi? Ini semakin menegangkan. Kita tunggu aja di sini. Kalau Ucil bilang iya, berarti itu orangnya. Oke, paham. Oke. Apakah benar datang atau bagaimana? Halo? Siapa nih yang nelpon? Wah, Peta. Jo, lo kesini Jo. Gua menemukan indikasi beberapa orang. Kayaknya kemungkinan ada kaitannya sama orang yang kita cari. Lah, lo sendiri kan bisa. Banyak ini Jo. Udah lo kesini dulu aja deh. Ya udah, ya bentar lah. Gua ke tempat Peta sebentar, Bang. Dia di sana mencurigai beberapa orang. Barangkali gua ada yang mengenali mereka. Ya udah, lo samperin si Peta. Gua di sini mantau Ucil. Oke, Bang. Jadi sendiri si M nih, sendiri. Mana nih target? Belum muncul. Lama banget. Siapa lagi nelpon? Adel. Halo, kenapa Del? Bang, abang disuruh jemput mama di pasar. Aduh. Abang lagi di luar. Lo kan bisa. Motor Adel lagi mogok, Bang. Alasan lo ini. Beneran, Bang. Cepatlah jemput mama. Jam segini udah nggak ada angkot lewat. Kok semuanya serba jadi kayak gini gitu ceritanya. Lo ini. Ya.
Estimasi gue tinggal sebentar tak masalah lah. Lagian tuh orang belum nongol. Alalalalala. Lalalala. Aduh, gimana nih? Yuk kok kayak gini jadinya. Malah nongol. Kayak film India aja jadinya, bre. Weh, tumben lo nongkrong di sini, Cil. Yo, Buset, jawaban lo dikit amat. Gimana? Dengar-dengar lo pindah ke kampung halaman lo lagi ya? yo, Aduh, ribet jadinya, bre. Gue jengkel kalau jalur ceritanya kayak gini. yo, Ya. yo. Mana nih Bang M? Katanya suruh kasih kode iya kalau target sudah datang. Aduh, sebel gue, bre. Yo. Sebel. Terus ujungnya gimana? Semua akan gagal pada masanya gitu. Bukan bakal sukses pada masanya, nggak akan gagal pada masanya. Nih bocah celingak-celinguk kenapa dah? Atau jangan-jangan, weh, lo kesini sama siapa? Gue sendirian Bang. Lo jangan bohong. Lo mau ngapain di sini? Lo jangan macam-macam sama gua. Lo ini kenapa sih Bang? Dari awal gue datang ke sini, sifat lo jahat banget sama gue. Apa maksud lo Bang? Gue datang di kampung ini baik-baik lo. Kenapa lo seperti itu? Nah. Lo tahu nggak? Gue diusir dari kampung ini gara-gara lo. Tapi gue mulai sekarang nggak peduli. Gue akan kasih tahu siapa dalam pencurian tas itu. Apapun resikonya, gue siap menerimanya. Kurang ajar. Lo mengaduin gua. Walah, dihajar, bre. Ini feeling gue ya, bre. Feeling gue dia dihajar. Nanti bapaknya datang dikira yang hajar dia si M gitu, karena dia kan gantungan nama si M. Jadi ribet nih cerita kayaknya. Dengar gua ya. Kalau lo ngaduin gua pelakunya, lo sendiri yang akan menerima akibatnya. Udah banyak gitu. Astagfirullah. Tuh kan. Dah gua feeling, bre. Gua feeling. Tuh kan. Hancur jadinya kayak gini, bre. Oke, bre, ya cukup sekian untuk kita untuk meresensi M. Jadi kita tahan dulu. Saya juga penasaran gimana kelanjutannya. Walaupun agak sebel dengan kayak gini ya, sebel dengan cerita yang kayak gini. Maksudnya kayak gimana? Udah ditunggu-tungguin, hilang semua dan akhirnya si Ucil jadi korban ya. Seperti itulah ya, nama juga cerita. Setiap karakter cerita ada aja yang membuat kadang penonton itu terpatik ya untuk sebel, marah, senang dan lain sebagainya ya, bre ya. Oke, bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Jika mau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.